Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan mereaksi yaitu tentang ada satu video yaitu berkumpulnya orang-orang kemudian mereka itu meminta kepada penghuni kubur. Yaitu sebagai contoh ya, mereka itu meminta kepada seorang syekh yang sudah meninggal. Dan di situ sangat jelas mereka itu meminta pertolongan kepada penghuni kubur. Nah, teman-teman semuanya, jadi meminta kepada penghuni kubur, yaitu yang sudah meninggal, itu adalah perbuatan yang syirik. Jadi doa itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang yang sudah meninggal ataupun orang yang sudah menjadi mayit. Jadi doa itu khusus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kita berdoa meminta kepada Allah agar diberikan rezeki ataupun diberikan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita berdoa kepada Allah meminta pertolongan agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang keji serta maksiat, ataupun kita meminta pertolongan kepada Allah, yaitu agar Allah melindungi kita dari mara bahaya. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi, perbuatan seperti itu adalah sebagaimana perbuatan orang-orang Quraisy dulu, yaitu mereka itu meminta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak video tersebut. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan dan melihat sendiri ya video tersebut. Jadi mereka itu meminta kepada orang yang sudah meninggal, yaitu orang tersebut dipanggil seorang syekh. Jadi teman-teman semuanya, orang-orang Syiah juga diam itu meminta kepada orang yang sudah meninggal. Sebagaimana mereka itu kalau di kuburan Husain ya, yaitu putra sahabat Ali, mereka itu memanggil ya Husain, tolonglah, tolonglah, seperti itu ya. Jadi ini adalah perbuatan yang syirik dan tidak dibenarkan dalam agama Islam. Nah, teman-teman semuanya, jadi kalau mereka itu, oh kami bertawasul. Nah, jadi tawasul itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Jadi tawasul itu ada dua macam. Jadi tawasul itu mengambil perantara untuk tersampainya hajat. Nah, maka dari itu ada tawasul yang dibolehkan dan ada tawasul yang tidak diperbolehkan. Terus kemudian tawasul itu ada dua bentuk yang disepakati oleh para ulama. Dan yang pertama, tawasul itu dengan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tawasul kepada orang yang masih hidup, sebagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhu. Dan yang kedua yaitu tawasul dengan doa orang yang masih hidup, yaitu sebagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhu meminta doa kepada paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yaitu Abbas. Adapun tawasul kepada orang yang sudah meninggal itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi tawasul itu yang diperbolehkan adalah meminta doa kepada orang yang masih hidup, yaitu orang soleh. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang meminta kepada penghuni kubur ataupun meminta kepada mayit. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak ya. Minta kepada selain Allah. Betapa banyak orang datang ke kuburan, kemudian minta kepada penghuni kubur, kepada kuburan wali, ya Sunan Fulan, wahai wali fulan, saya sudah lama menikah, tidak punya anak, ya, mudahkanlah anak bagiku, ya. Sementara
Yang dalam kuburan dulu waktu masih hidup juga mandul ya. Orang terkadang saya heran ya, logika mereka kemana? Kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau anak Adam sudah meninggal terputus amalannya, dia sudah tidak bisa apa-apa. Makanya dia tidak bisa lagi salat, kita yang salatkan. Dia tidak bisa lagi berdoa, kita yang doakan. Dia tidak bisa lagi mandi, kita yang mandikan. Iya, kalau dia bisa mandi sendiri, ngapain kita mandikan? Pegang-pegang lagi badannya. Dia marah kalau saya bisa mandi sendiri, kok mandikan saya ya. Ya. Kemudian dia tidak bisa lagi pakai baju, kita yang kafankan. Dia tidak bisa lagi masuk ke rumahnya, kita yang angkatkan sampai masuk ke dalam liang lahat. Setelah kita yang mandikan, kita yang kafankan, kita yang sholatkan, kita yang doakan, kita yang masuk kafan, terus kita minta sama dia. Ya, otak kita kemana? Ente yang mandikan saya, ente bahlul katanya. Ya, coba. Di mana ya? Sementara orang banyak meminta-minta kepada mayat. Dalam doa mereka, ya Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Qadir Jailani, aghithni, tolonglah aku. Abdul Qadir Jailani mati di mana? Meninggal dia wali, dia ulama. Tapi dia meninggal di sana, di Arab sana. Kemudian ente di Makassar berteriak, ya Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Ente di mana? Abdul Qadir Jailani di mana ya? Ini kesyirikan, syirik akbar, bahaya. Minta kepada selain Allah. Orang berbondong-bondong, ya, semangat pergi ke kuburan, lebih semangat daripada pergi ke masjid. Ya. Kuburan lebih ramai daripada masjid. Sampai ada kawan-kawan yang tinggal di daerah kuburan-kuburan dikeramatkan seperti itu cerita. Ya. Ustaz, sampai ada ibu datang kepada saya. Benar katanya kalau minta ke kuburan tersebut dikabulkan. Subhanallah. Ya. Jadi orang semangat minta kepada penghuni kubur, dan ini syirik, ya, sangat berbahaya. Ya. Ini syirik besar, dan banyak dari saudara-saudara kita yang terjerumus dalam hal ini, meminta kepada penghuni kubur. Tidak boleh kita berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih tersesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Doa itu ibadah yang sangat agung. Kata Nabi, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah, inti daripada ibadah. Kenapa dalam doa tampak kehinaan kita? Kita angkat tangan berdoa, menangis, tunduk kepada Allah. Ini Allah sangat suka hambanya menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketundukan, kehinaan ini kita berikan kepada makhluk, inilah dosa syirik paling besar. Nah, teman-teman semuanya, jadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhahullah Ta'ala, yaitu meminta kepada penghuni kubur adalah syirik. Dan ini sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu, yaitu orang Quraisy jahiliyah, yaitu orang musyrik, mereka meminta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, yaitu mendekatkan diri. Alasannya seperti itu. Nah, jadi hal semacam ini terulang kembali kepada kaum muslimin, ya, sebagian kaum muslimin. Jadi kita itu, teman-teman semuanya ya, jadi kita itu saling mengingatkan ya, agar umat Islam ini dijauhkan dari perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita kepada perbuatan syirik. Nah, teman-teman semuanya, jadi saya akan menjelaskan tentang tawasul dengan doa, yaitu bukan dengan zat. Dan ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, adapun yang dimaksud tawasul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkataan para sahabat radhiyallahu anhum adalah bertawasul dengan doa dan syafaat Nabi. Beliau melanjutkan lagi, adapun tawasul dengan doa dan syafaat sebagaimana yang dilakukan sahabat Umar adalah bertawasul dengan doa. Yaitu sahabat Umar itu bertawasul dengan doa ketika musim kemarau, ya. Dan kemudian bukan bertawasul dengan zat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya itu merupakan tawasul dengan zat beliau, maka tentu bertawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama daripada dengan Abbas radhiyallahu anhu. Ketika mereka berpaling dari bertawasul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka bertawasul dengan Abbas. Maka dari sini kita ketahui bahwa bertawasul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berlaku ketika beliau masih hidup, ya, dan terlarang setelah wafatnya beliau. Maka nyatalah kebatilan perbuatan sebagian kaum muslimin yang bertawasul dengan zat kedudukan orang-orang soleh yang telah meninggal. Nah, teman-teman semuanya, jadi ini begini ya, kalau kita bertawasul dengan orang yang sudah meninggal ya, ataupun orang-orang soleh yang sudah meninggal, ini tidak ada contoh dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ada seperti sahabat Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar itu bertawasul dengan doa, yaitu melalui perantaranya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas.
ketika musim kemarau yang melanda di Madinah. Nah, oke, teman-teman semuanya, jadi bertawasul kepada orang yang sudah meninggal itu tidak boleh, ya. Jadi itu adalah dilarang oleh agama Islam dan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.